Cerita tentang air bah atau banjir besar zaman Nabi Nuh, Noah, adalah salah satu kisah yang sangat terkenal dalam berbagai tradisi agama, termasuk dalam Alkitab. Dalam Alkitab, cerita ini dapat ditemukan dalam Kitab Kejadian pasal 6 hingga 9. Berikut adalah uraian cerita tentang air bah tersebut, yang dikaitkan dengan pengetahuan atau penelitian ilmiah. Pada masa itu, dunia dipenuhi oleh kekerasan dan kejahatan. Manusia berbuat dosa dengan sangat parah, sehingga Tuhan merasa menyesal telah menciptakan umat manusia. Hanya satu keluarga yang ditemukan benar di mata Tuhan, yaitu keluarga Nuh. Nuh adalah seorang yang saleh, yang hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Maka, Tuhan memutuskan untuk menghukum dunia dengan sebuah air bah yang besar. Tuhan memberi perintah kepada Nuh untuk membangun sebuah bahtera, perahu besar, sebagai persiapan menghadapi air bah. Bahtera tersebut diinstruksikan harus memiliki ukuran yang sangat besar, panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, dan tinggi 30 hasta. Nuh diminta untuk membawa ke dalam bahtera pasangan dari setiap jenis makhluk hidup, hewan, serta keluarganya untuk melestarikan spesies-spesies tersebut setelah air bah selesai. 7 hari setelah Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera, hujan lebat mulai turun dan bumi mengalami gejolak hebat. Selama 40 hari 40 malam, hujan tidak berhenti, menyebabkan air menggenang di seluruh permukaan bumi. Menurut catatan Alkitab, air tersebut naik hingga 15 hasta, sekitar 7 meter, di atas puncak gunung yang tertinggi. Ini menandakan bahwa hampir seluruh kehidupan di muka bumi, kecuali yang berada dalam bahtera, musnah akibat banjir besar ini. Para ilmuwan telah banyak membahas kemungkinan terjadinya fenomena seperti yang digambarkan dalam cerita air bah. Beberapa penelitian geologis dan paleontologis menunjukkan bahwa bencana besar seperti banjir dapat terjadi akibat beberapa faktor alam yang saling berinteraksi. Ada beberapa teori yang diusulkan terkait dengan kisah air bah. 1. Kenaikan permukaan air laut akibat pencairan es global. Jika seluruh es di kutub dan gletser dunia mencair, permukaan laut dapat naik secara signifikan. Saat ini, jika semua es di Antartika dan Greenland mencair, diperkirakan permukaan air laut akan naik sekitar 66 meter. Namun, ini masih jauh dari cukup untuk menutupi gunung-gunung tertinggi seperti Gunung Everest yang memiliki ketinggian lebih dari 8.800 meter. Namun, pada zaman kuno, jika ada lebih banyak es di kutub dibandingkan sekarang, pencairannya secara tiba-tiba bisa menyebabkan kenaikan air laut yang ekstrim, yang cukup untuk menenggelamkan daratan luas, terutama daerah dataran rendah seperti Mesopotamia atau Timur Tengah, tempat peradaban awal berkembang. 2. Pelepasan air dari cadangan di bawah tanah. Bumi menyimpan banyak air di bawah permukaannya dalam bentuk akuifer raksasa. Ada teori bahwa sebagian besar air di zaman awal bumi tersimpan dalam kerak bumi, dalam bentuk air yang terjebak di dalam mineral dan rongga batuan. Jika ada retakan besar di kerak bumi akibat aktivitas tektonik atau letusan supervulkanik, air dari dalam tanah bisa dilepaskan dalam jumlah besar ke permukaan. Alkitab sendiri menyebut bahwa segala mata air samudra raya terbuka, Kejadian 7 ayat 11, yang dapat diinterpretasikan sebagai keluarnya air dari bawah bumi. Dalam penelitian modern, telah ditemukan bahwa mantel bumi mungkin menyimpan 3 kali lebih banyak air dibandingkan seluruh lautan di permukaan bumi, dalam bentuk air yang terikat dalam mineral, seperti ringwoodite. Jika sebagian besar air ini dilepaskan karena peristiwa geologis ekstrim, banjir besar bisa terjadi. 3. Aktivitas tektonik dan pengangkatan daratan. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa sebelum air bah, kontur bumi mungkin berbeda. Jika pada masa itu dasar lautan lebih dangkal dan daratan lebih rendah, jumlah air yang sama dengan sekarang bisa saja cukup untuk menutupi seluruh bumi. Namun, jika ada pergeseran tektonik yang menyebabkan daratan turun atau dasar laut naik, air bisa menyebar ke seluruh permukaan bumi dan menenggelamkan wilayah yang luas. Setelah banjir, daratan bisa naik kembali dan air mengalir kembali ke cekungan laut yang lebih dalam.
4. Hujan dari atmosfer yang lebih tebal. Ada teori bahwa pada zaman sebelum air bah, bumi mungkin memiliki atmosfer yang lebih kaya akan uap air, mirip dengan kondisi Venus saat ini. Jika ada mekanisme yang menyebabkan pelepasan cepat uap air ini dalam bentuk hujan deras, maka dalam waktu singkat, jumlah air di permukaan bumi bisa bertambah drastis. Jika atmosfer purba lebih tebal dan kaya uap air, maka hujan yang berlangsung 40 hari 40 malam, seperti yang disebutkan dalam Alkitab, bisa menurunkan cukup banyak air untuk menenggelamkan sebagian besar daratan rendah. 5. Dampak tabrakan asteroid atau komet. Jika sebuah asteroid atau komet besar jatuh ke lautan, dampaknya bisa menyebabkan penguapan besar-besaran, diikuti oleh hujan deras selama berminggu-minggu. Selain itu, gelombang tsunami raksasa yang dihasilkan bisa membanjiri wilayah daratan yang luas. Tabrakan besar juga bisa menyebabkan pergeseran lempeng tektonik yang menyebabkan air dari dalam tanah keluar, sebagaimana dijelaskan dalam teori pelepasan air bawah tanah. Meskipun tidak ada bukti pasti bahwa seluruh bumi pernah benar-benar tertutup air pada saat yang sama, beberapa peristiwa besar seperti pencairan es, pelepasan air bawah tanah, pergeseran tektonik, hujan ekstrem, dan dampak asteroid bisa menyebabkan banjir dahsyat yang tampak seperti menutupi seluruh dunia pada zaman itu. Setelah 150 hari, air mulai surut, dan Bahtera akhirnya berhenti di puncak Gunung Ararat, berlokasi di wilayah yang sekarang merupakan Turki. Nuh dan keluarganya keluar dari Bahtera dan memulai kehidupan baru di bumi. Tuhan berjanji bahwa Ia tidak akan lagi menghukum bumi dengan air bah, dan sebagai tanda perjanjiannya, Ia menurunkan pelangi sebagai simbol janji tersebut. Kisah ini banyak dijadikan pelajaran moral, khususnya dalam kaitannya dengan ketaatan kepada Tuhan dan pentingnya menjaga moralitas. Penemuan-penemuan geologi dan fosil-fosil yang menunjukkan jejak banjir besar di zaman kuno bisa memberikan gambaran tentang kemungkinan terjadinya peristiwa semacam itu di masa lalu. Cerita air bah zaman Nabi Nuh adalah kisah yang syarat dengan makna religius dan moral, namun juga dapat dipandang dalam konteks ilmiah sebagai sebuah fenomena alam yang bisa dijelaskan dengan beberapa teori geologi dan perubahan iklim. Walau begitu, inti dari cerita ini tetap berfokus pada pentingnya ketaatan kepada Tuhan dan penyelamatan kehidupan melalui perbuatan baik. Perpaduan antara kisah agama dan pengetahuan ilmiah memperkaya pemahaman kita tentang sejarah bumi dan peran manusia di dalamnya. Uraian cerita di atas menggabungkan kisah air bah zaman Nabi Nuh berdasarkan Alkitab dengan berbagai teori ilmiah yang mencoba menjelaskan kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut. Penjelasan ilmiah yang diberikan tidak dimaksudkan untuk membuktikan atau menolak aspek keagamaan dari cerita ini, melainkan untuk memberikan perspektif berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada saat ini. Informasi yang disajikan bersifat spekulatif, diharapkan untuk memahami bahwa uraian ini bertujuan sebagai eksplorasi ilmiah dan tidak bermaksud menggantikan keyakinan atau pandangan teologis masing-masing individu.